Beliau satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Beliau wanita yang sangat istimewa. Tidak pernah terjadi di dunia seorang wanita yang setia kepada suaminya seperti Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kali beliau kawin dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umurnya masih 25 tahun, belum diangkat menjadi Rasul. Maka apa yang diucapkan oleh Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, engkau kini sudah menjadi suamiku. Maka mulai saat ini, rumahku ini rumahmu, hartaku hartamu, dan aku adalah budak perempuanmu. Beliau ucapkan yang semacam itu bukan cuma ucapan bualan, tapi dibuktikan semenjak beliau menjadi istri Nabi Muhammad, semua karirnya ditinggalkan, semuanya difokuskan kehidupannya hanya untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan harta yang banyak, diberikan ini, sodakokan, dipinjamkan, silaturahmi, sampai ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau sudah tidak punya. Sampai suatu waktu di sela-sela dakwahnya Nabi Muhammad SAW, beliau pernah ketika masuk ke rumah Sayyidatuna Khadijah, Sayyidah Khadijah sedang menyusui Sayyidah Fatimah. Begitu dia melihat, tertegun matanya. Karena apa? Ternyata air susu yang diminum oleh Sayyidah Fatimah berwarna putih bercampurkan merah. Kenapa? Karena beliau sekeluarga Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah tidak makan 3 hari 3 malam, sehingga tidak keluar lagi air susu yang berwarna putih. Di saat itulah Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata, tertegun. Tapi setelah itu, seperti kebiasaannya, setelah selesai Sayyidah Fatimah diletakkan tidur, maka Nabi SAW seperti biasanya tidur di atas pangkuan Sayyidatuna Khadijah. Ketika dia tidur terlelap, tiba-tiba Sayyidah Khadijah meneteskan air mata yang menyebabkan Nabi Muhammad bangun karenanya. Ketika dia bangun, dia melihat Sayyidah Khadijah dalam keadaan menangis. Maka dia tanya, "Wahai Khadijah, engkau menyesal karena telah mengawini aku?" Apa jawabannya? "Tidak, wahai kekasihku. Tidak, wahai kekasihnya Allah. Aku menangis karena dulu waktu aku kaya, karena dulu waktu aku berpengaruh, karena dulu waktu aku punya, aku kerahkan semua yang aku punya untukmu, untuk dakwamu. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku yang membantumu, aku tidak punya apa-apa. Kalau penyesalan itu ya Rasulullah, kalau engkau anggap aku menyesal karena telah mengawinimu, dengarkan perkataanku. Kalau seumpama aku sudah meninggal dunia, sementara engkau masih membutuhkan biaya, engkau tidak mendapatkan biaya itu, galilah kuburanku, ambillah tulang belulangku, rakitlah, gunakan untuk sampanmu, untuk jadikan sebagai rakitmu, untuk perjalanan dakwahmu. Kalau engkau mau, pergilah ke pasar, juallah, dan hasil penjualannya kau gunakan untuk biaya dakwahmu." Sayyidah Khadijah bukan cuma bualan saja. Sampai detik-detik akhir umurnya, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, yang bahkan beliau tersenyum pun sudah tidak bisa, yang dengan kesaksian Nabi Muhammad dan sumpahnya Nabi Muhammad, "Demi Allah, seumur hidupku aku tidak pernah melihat Sayyidah Khadijah melakukan suatu tindakan, mengucapkan suatu ucapan yang membuat hatiku risau dan galau karenanya. Demi Allah, aku tidak pernah menginginkan sesuatu untuk dilakukan oleh Sayyidah Khadijah kecuali sebelum aku utarakan, beliau sudah melakukannya untukku." Beliaulah ketika beliau dalam keadaan menanggung rasa sakit yang luar biasa ketika sakaratul maut, maka beliau meneteskan air mata di depan Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidatuna Ummu Kulsum yang hanya berduaan yang menjaganya Sayyidah Khadijah. Di saat itulah ketika melihat tetesan air mata, maka Sayyidah Fatimah berkata kepada ibundanya, "Ibu, engkau merasakan sakit karena sakitmu?" "Tidak. Tadi aku menangis karena memikirkan ayah. Kalau aku sudah meninggal, siapa akan masakan untuk ayahmu? Siapa akan mencucikan baju untuk ayahmu? Siapa akan menyenangkan hati ayahmu? Siapa akan menghilangkan gundah ayahmu?" Maka Sayyidah Fatimah berkata, "Ibu, semua yang kau lakukan, aku akan melakukannya untuk ayahku." Subhanallah, sehingga pantas Sayyidah Fatimah dijuluki oleh ayahnya Ummu Abiha, ibu dari ayahnya sendiri. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, semua yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah, semuanya dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Subhanallah, di saat-saat beliau sedang berkeluh kesah semacam itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan yang sangat halus, tidak keras, tidak mengagetkan mereka. Begitu kedengaran suara ketukan yang sangat halus tersebut, maka langsung isi rumah itu Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah mengatakan, "Ayahmu datang, bangunkan aku, bangkitkan
Sayyidah Khadijah duduk sudah tidak kuat, tapi minta pada Fatimah supaya ditopang dengan lututnya, supaya kelihatan seakan-akan dia duduk. Yang tadinya wajahnya bersenyum saja tidak bisa, dipaksakan untuk tersenyum. Sehingga ketika Nabi Muhammad datang melihat Sayyidah Khadijah dalam keadaan semacam itu, dikiranya oleh Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah dalam keadaan sudah baik, sudah enakan. Maka Nabi Muhammad, kalau begitu aku akan meneruskan dakwahku. Dia keluar kembali. Setelah keluar beberapa langkah ke depan, tiba-tiba Sayyidah Fatimah membuka lagi pintunya dan memanggilnya, Abah, ibu sudah meninggal dunia. Sampai detik-detik akhirnya tidak mau melihat Nabi SAW dalam keadaan risau. Inilah akhlak ahlul bait. Ini akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada anaknya, kepada istrinya. Semuanya berkorban untuk apa?